Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herli Aprilda dari Guru SMP Negeri 21 Sijunjung, guru mata pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengamati video pembelajaran berikut ini, peserta didik bisa mengetahui tentang perbedaan dari unsur, senyawa, campuran secara mandiri. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan konsep campuran, zat tunggal, unsur senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar pada keterampilan yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan kimia, atau pemisahan campuran. Indikator pengetahuan yaitu peserta didik bisa menjelaskan perbedaan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Indikator keterampilan yaitu peserta didik bisa mengumpulkan informasi tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Air, bumi, api, udara. Api, air, udara, tanah, apakah itu materi penyusun alam? Bukan hanya itu. Materi alam tidak hanya disusun oleh api, air, tanah, dan udara. Api, air, tanah, dan udara adalah elemen klasik atau unsur klasik, yaitu suatu konsep yang digunakan oleh para filosof kuno untuk menjelaskan terjadinya pola-pola alam. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi materi berdasarkan wujud zat, yaitu ada padat, cair, dan gas. Perhatikan alam-alam sekitar. Ada atap, tanah, jalan, batu, dinding, dan semuanya. Tersusun apakah benda-benda tersebut? Klasifikasi materi tersebut berdasarkan komposisi dan sifat dari benda-benda tersebut. Materi di alam terbagi atas dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Bila kita kaji lebih dalam lagi, zat tunggal itu terbagi atas dua, yaitu unsur dan senyawa, yang dinamakan dengan unsur. Adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi yang lebih sederhana dengan menggunakan proses kimia biasa. Apabila unsur dibagi lagi menjadi yang terkecil, itu yang dinamakan dengan atom. Unsur terbagi atas dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Ciri-ciri dari logam yaitu 1. Berwujud zat padat, 2. Bisa ditempa, 3. Bersifat konduktor. Ciri-ciri dari unsur non-logam yaitu 1. Bisa berwujud padat, bisa berwujud cair, dan bisa berwujud gas. 2. Bersifat rapuh dan tidak mudah ditempa. Yang ketiga, non-konduktor kecuali grafit. Unsur di alam itu banyak, sehingga para ahli kimia untuk memudahkan mengenal dan menghafalnya, sehingga dibuatlah tabel periodik. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur tersebut. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka namanya diberikan dari huruf kecil dari unsur tersebut. Contohnya adalah karbon dilambangkan dengan huruf C dan kalsium dilambangkan dengan huruf C dan A. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air, garam, asam cuka, dan gula. Itu adalah merupakan senyawa.
Sifat dari senyawa tersebut akan berbeda dari unsur penyusunnya. Materi yang kedua yaitu campuran. Campuran adalah merupakan materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Perhatikanlah percobaan berikut ini. Alat bahan yang digunakan yaitu asap rokok, air susu, air sirup, dan air garam. Percobaan pertama yaitu menggunakan asap rokok. Asap rokok kemudian disaring menggunakan tisu sehingga pada tisu terlihat ada noda berwarna kecoklatan. Setelah didiamkan beberapa saat, air susu akan terlihat mengendap. Air sirup sama dengan yang awal dan air garam juga sama. Dari hasil percobaan tersebut, maka diketahui bahwa air garam dan air sirup merupakan campuran homogen, sedangkan asap rokok dan air susu merupakan campuran heterogen. Dan apakah campuran homogen itu dan apakah campuran heterogen? Betul sekali, campuran homogen yaitu campuran yang tidak bisa dibedakan zat penyusunnya. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang masih bisa dibedakan zat-zat penyusunnya. Demikianlah pembelajaran kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi menjadi lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa, senyawa gabungan dari dua unsur atau lebih, dan campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asal penyusunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.